Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mewakili dari matkul filsafah hukum untuk memenuhi tugas video dari dosen Pak Dadang Sumarna. Kami akan membahas atau menjelaskan tentang filsafat hukum positivisme. Dan kami jelaskan dari Firman Abdullah, saya sendiri, NIM 2010 200957, dan kanan saya ada nama saya Kevin Darmawan dengan NIM 20 10 10 20 1499. Selanjutnya dengan saya Amelia Kristalina dengan NIM 18 10 10 25 0053. Oke, sekian dari pembukaan perkenalan. Langsung saja, selanjutnya kita akan membahas langsung tentang filsafat hukum positivisme. Tentang positivisme adalah suatu aliran di mana dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai jus yang telah mengalami positivisasi sebagai lega atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam filsafat hukum positivisme muncul pada abad 28-29 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya di Prancis, ya. Dan aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam artian yang ini mutlak, ya, mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, yaitu antara Desen dan Desolen, yang harusnya dan yang terjadi kenyataannya. Tapi pada kenyataannya tidak sepenuhnya tidak seperti itu, maka harus dibenarkan yang benar atau yang salah, seperti itulah kasar lebih jelasnya. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan bahwa dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Jadi positivisme berkacamata dari perintah sang penguasa, yaitu law is command from the laws. Hukum itu identik dengan undang-undang. Ya, keberadaannya undang-undang itu menjamin kepastian hukum sehingga penerapannya lebih mudah, dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Jadi yang dipakai dasar daripada hukum sendiri itu adalah undang-undang. Kemudian munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyaknya pemikiran di berbagai bidang ilmu yang tentang kehidupan manusia, termasuk ilmu sosial dan alam. Positivisme sebagai suatu aliran di mana filsafat ilmu pengetahuan menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Semua didasarkan pada data empiris atau lapangan, real, nyata, konkret, dan kasat mata, serta menggunakan metode ilmiah. Pengaruh aliran filsafat positivisme telah mendorong penggunaan rasio yang begitu sangat kuat hingga melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengamatan dan pengalaman yang nyata yang tersusun secara sistematis. Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positivisme menunjukkan bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai, impersonal, dan objektif, yang dimana tujuannya adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat
keputusan atau aturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga bertujuan untuk memandang hukum sebagai realitas yang lepas dari kepentingan individu atau kelompok. Ilmu hukum juga menurut filsafat positivisme akan melahirkan konsep hukum positif, yakni seperangkat ketentuan hukum yang tertulis dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mengandung perintah. Selain itu, hukum juga dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara yang berwujud perintah yang harus ditaati karena mengandung sanksi atau efek jerah. Hukum positif mengandung nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kemudian diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif. Jadi dalam aliran hukum positivisme, konsep hukum ini juga mengandung nilai-nilai values, nilai-nilai yang diangkat yang terdapat dalam hukum positif, yaitu perundang-undangan. Hanya nilai itu telah dibahas dan ditetapkan ketika proses perbuatan hukum positif setelah ditetapkan menjadi undang-undang, maka hukum itulah yang berlaku secara mutlak, tidak boleh ditawar, lepas, dan apakah hukum itu efektif atau tidak, adil ataupun tidak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang munculnya aliran filsafat hukum positivisme. Jadi latar belakang munculnya aliran filsafat hukum positivisme ini mereaksi aliran filsafat hukum idealis yang dikemukakan oleh aliran hukum alam. Aliran filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktivitas yang berkenaan dengan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis. Teori hukum alam mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai aturan yang terdapat di alam, perkembangan manusia dan selaras dengan kodrat manusia, mengandung moral dan menyatukan antara yang ada sekarang dan yang seharusnya. Hukum diputuskan berdasarkan hati nurani untuk menuju pada keadilan yang sesungguhnya, yang substansi. Tokoh hukum alam seperti Immanuel Kant, Thomas Aquinas mengkonsepsikan hukum selalu berkaitan dengan keilahian dan atau kepercayaan, selalu akrab dengan moral. Namun pada perkembangannya, teori hukum dari aliran filsafat hukum alam banyak diintervensi oleh kekuasaan kaisar atau raja, dan raja dianggap sebagai wakil Tuhan yang tidak pernah berbuat salah. Hal inilah yang menjadi penyebab hukum tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuannya, bahkan menimbulkan chaos, tidak mampu melindungi hak-hak manusia. Teori hukum alam mengalami kemunduran sejak muncul tokoh ahli hukum yang bernama Galileo Galilean, di mana pendapatnya bertentangan dengan konsep hukum alam. Pada saat inilah paradigma atau cara pandang positivisme muncul, yang mengusung ajaran tentang realitas nyata ada, valid, dan dapat diukur dengan kebenaran ilmiah. Salah satu tokoh filsafat hukum positivisme yang saya akan jelaskan di sini yaitu dari tokoh yang bernama Hans Kelsen, yaitu pada tahun 1881 sampai 1973 Masehi. Hans Kelsen ini seorang ahli hukum dan filsuf dari Austria, terkenal dengan teori Grand Norm, mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada keharusan, di mana sistem norma ini penentuannya dilandaskan pada moralitas atau nilai-nilai yang baik. Pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta-yuridis dan belum menjadi hukum yang berlaku. Norma itu akan menjadi hukum yang berlaku apabila dikehendaki oleh masyarakat dan dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan memuat perintah. Hans Kelsen juga terkenal dengan ajaran teori hukum murni atau the pure theory of law, yang menjelaskan bahwa hukum ditaati bukan karena dinilai adil atau baik, namun karena hukum itu tertulis dan disahkan oleh penguasa. Paparan Hans Kelsen ini pada tataran hukum murni terfokus pada penjelasan tentang hakikat hukum dan bagaimana hukum itu dibuat.
Hal inilah yang menjadikan ilmu hukum yang punya objek studi yakni perundang-undangan yang tertulis maupun berita dan saksi apabila dilanggar serta dibuat oleh negara sebagai penguasa. Selanjutnya ada beberapa kritik teori terhadap hukum filsafat positivisme ini. Salah satu kritiknya ini yang dilontarkan oleh Holmes, hakim dari Amerika, tokoh aliran filsafat hukum realisme. Dia mengkritik dan beranggapan bahwa kasus-kasus hukum dipahami secara terbalik sebagai penerapan aturan atau rules. Sebab kalau hukum itu adalah sekedar aturan-aturan, maka tidak akan ada proses ke pengadilan. Oleh karena dengan mudah diterapkan aturan-aturan tersebut sebagaimana adanya aturan-aturan dalam permainan catur, menurut aliran ini berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang tidak hanya tertulis indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, atau siapa saja yang melaksanakan fungsi dari hukum tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari materi kita akan dilanjutkan oleh saudari Amelia. Lanjutkan oleh saya, Amelia. Jika aliran filsafat positif dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, tidak bisa dipahami secara sempit atau sebatas positivisme semata, tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis sebagaimana halnya binatang, melainkan ada kenyataan psikolog, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu, aliran positivisme tidak dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak karena tidak mampu menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu, aliran positif tidak membuka dan menerima dimensi atau norma selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri. Bertitik tolak dari beberapa aliran pemikiran hukum yang mengkritik teori hukum dan aliran pemikiran filsafat positivisme, maka kami menjelaskan berpendapat bahwa pemikiran positivisme yang dijelaskan oleh Hans Kellens bukan berarti tidak diperlukan, akan tetapi analisis perlu diperkaya dengan optik, kacamata, dan pendekatan baru. Menurut Gustav Rambusch, hukum memiliki 3 aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek kemanfaatan menunjukkan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan hidup manusia. Sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan ditaati. Penjelasan dari kami dapat disimpulkan bahwa aliran positivisme hukum muncul pada abad ke-19 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya Prancis. Latar belakang munculnya aliran ini adalah mereaksi aliran idealis yang dikemukakan oleh aliran hukum alam. Kumpul berpikir aliran filsafat positivisme adalah mendasar pada kenyataan atau realitas atau fakta dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan esensi. Gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat dan itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak bergantung ruang dan waktu. Menempatkan fenomena sebagai objek yang dapat digeneralisasikan untuk diramalkan, meyakinkan bahwa suatu realitas atau gejala dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Prinsip dasar aliran positivisme hukum yakni hukum adalah perintah terhadap manusia, harus dipisahkan dengan studi sosiologis, histori, dan evaluasi logis. Keputusan-keputusan dapat didedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa menunjukkan pada tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Tidak ada hubungan antara hukum dan moral, karena moral adalah meta-yuridis. Kritis aliran positivisme hukum dilakukan oleh aliran hukum bebas, aliran hukum kritis, studi kritis, hukum modern, dan hukum progresif. Yang kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum yang dilaksanakan fungsi pelaksanaan hukum. Selain itu, hukum
dapat dipahami dari aturan dan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang tidak lepas dari pengaruh ajaran moral, budaya, ekonomi, politik, dan ilmu sosial. Sekian presentasi dari kelompok 6. Oke, demikian penjelasan pengertian dan tujuan manfaat daripada hukum positivisme. Yang kami tekankan dalam pengetahuan ilmu filsafat positivisme ini, kami sarankan dengan layaknya disampaikan kepada mereka yang hendaknya para penegak hukum melihat hukum sebagai alat pencapaian di mana tujuan sosial diutamakan, ya, sehingga mampu menangkap nilai keadilan di masyarakat, di mata masyarakat. Mereka mendapatkan apa yang mereka yang hak wajib mereka terima, ya. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka. Dan semuanya itu bisa diwujudkan dengan cara menggabungkan antara keadilan, realitas, empiris yang di lapangan dengan nilai-nilai ideal yang normatif, sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka kehendaki, yaitu keadilan. Sekian dari presentasi dari kami kelompok 6. Kami Firman Abdul Dan saya Kevin Darmawan. Saya Amelia. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.